Tuhan Yesus yang bisa memberikan kita kenyamanan, keamanan. Karya kasih Tuhan sempurna dalam hidup kita. dalam hidup kita. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilih hidupku, Yesus Kristus Tuhan.
Serahkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kasih-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Memandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilih hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Haleluya, Shalom jemaat Tuhan. Kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah tengah minggu. Kami bersuka cita dan saya percaya ada sukacita di tempat saudara, di tengah-tengah kesibukan saudara. Luangkan waktu atau saudara bisa share video ini kepada teman-teman untuk menjadi berkat. Ibadah tengah minggu ada untuk kita semuanya. Haleluya. Nah, sebelum itu kita akan berdoa. Pak Jer akan berdoa untuk membuka ibadah kita. Mari kita berdoa, kami ucap syukur Tuhan, kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami. Bersyukur jika hari ini kami bisa berkumpul secara virtual, secara online. Kami masih menikmati kesetiaan-Mu, kami masih menikmati kasih karunia-Mu. Saatnya kami mau belajar dari firman-Mu Tuhan, kami mau diajar, kami mau dibaca, kami mau menerima taburan firman itu Tuhan. Dan biarlah jatuh di hati kami berbuah 100 kali lipat Tuhan. Sehingga orang-orang di sekitar kami dapat melihat Engkau, bahwa kehidupan kami berbeda Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami semua, urapi hamba-Mu dan kami semua yang akan mendengarkannya. Dalam nama Yesus, amin. Amin, haleluya. Pak Jer,
Sudah 3 minggu kita berbicara tentang perumpamaan dari Tuhan Yesus yang disampaikan Tuhan Yesus hampir bersamaan. Ya. Ya, Pak Jar mungkin masih ingat perumpamaan tentang penabur. Yang saya katakan mungkin ini bukan perumpamaan tentang penabur karena penaburnya sama, benihnya sama, tetapi perumpamaan tentang tanah karena 4 jenis tanah yang berbeda. Dan kemudian kita berbicara tentang perumpamaan gandum dan ilalang. Ya, dan kemudian perumpamaan tentang biji sesawi. Ya. Nah, hari ini Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan yang hampir sama di dalam Matius 13 ayat 33, yaitu perumpamaan tentang ragi. Nah, judul firman Tuhan hari ini adalah Jadilah Ragi yang Baik. Ya, saya bacakan Matius 13 ayat 33 mengatakan demikian. Dan Yesus menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya atau sampai berkembang semuanya. Ya, jadi perumpamaan itu hanya berikan hal kerajaan surga. Jadi seperti hal kerajaan surga itu seperti ragi diambil seorang perempuan, dia adukan pada tepung terigu sampai khamir. Khamir itu ya, berkembang gitu ya. Ya Pak Jar, kalau Pak Jar suka masak, bikin kue? Enggak begitu, Pak. Ibu? Enggak juga. Kami selalu beli yang jadi, Pak. Jadi ya. Tapi kita sebenarnya tahu prosesnya untuk bikin roti, adonannya itu harus berkembang dan harus ada satu unsur namanya ragi, ya kan? Dan itulah adonan yang begitu banyak dicampur dengan ragi yang sedikit itu ditunggu beberapa waktu, sesudah diaduk tunggu 1 jam dan kemudian adonan itu berkembang. Ya. Nah, itulah diceritakan oleh Tuhan Yesus hal kerajaan surga itu seperti ragi. Nah, Pak Jan, judul firman Tuhan Jadilah Ragi yang Baik, ya. Di rumah saya, Pak Jan, di rumah saya. Ya. Seberang rumah ada pabrik roti Garden, ya. Semua orang Hong Kong tahu pabrik roti yang agak besar di Hong Kong namanya Garden. Kalau sore-sore kadang-kadang bau adonannya itu loh Pak Jan. Padahal rumahnya jauh di bawah angin dari laut. Adonan saya suka sekali bau adonan yang baru diragi. Ya, jadi wanginya itu saya suka sekali. Baru diragi, apalagi rotinya ya. Jadi itu ragi itu tidak mengembangkan saja tapi membawa wangi, hal yang luar biasa. Nah, Pak Jar, kalau kita lihat firman Tuhan Alkitab ya secara keseluruhan, ragi ini disebutkan berkali-kali di dalam Alkitab, tetapi selalu konotasinya jelek. Ya, di dalam Perjanjian Lama ragi selalu dikonotasikan, dihubungkan dengan sifat-sifat kejahatan. Bahkan dalam Perjanjian Baru, Pak Jer ya, ya simbol perkataan ragi itu bahkan dipakai oleh Tuhan Yesus sendiri sebelumnya, ya untuk mencerminkan, menggambarkan orang Saduki, orang Farisi. Ya, lihat baca di dalam Lukas 12 ayat 1 mengatakan, sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Ya, ragi punya konotasi yang jelek. Ya, ragi sendiri sifatnya berkembang. Mungkin ada ragi yang secara simbolis itu ragi yang bahkan masuk dalam kehidupan orang, merugikan kehidupan orang. Nah, hari ini makanya perumpamaan hari ini ragi yang baik ya. Kita sebagai umat Tuhan kita harus menjadi ragi yang baik karena kita anak kerajaan surga. Dan Tuhan Yesus ingin kita menjadi ragi yang baik, berpengaruh, mengembangkan sesuatu, membentuk suatu kerajaan yang makin berkembang. Bahkan Rasul Paulus juga Pak Jar ya dalam suratnya, dia mengingatkan kita untuk tidak bergaul dengan orang fasik, orang yang berdosa, yang kemudian akan mempengaruhi kita. Dia katakan di dalam kitab 1 Korintus, dia katakan, hati-hati, jangan pakai ragi yang lama. Ya, kita harus pakai ragi yang baru, kerajaan surga yang baru. Makanya Yesus bilang, hal kerajaan surga adalah seperti ragi yang dicampurkan sehingga menjadi khamir atau menjadi berkembang. Iya, Pak. Iya Pak Jar, ragi ini ya kita sebagai umat Tuhan tidak hanya kita sebagai biji sesawi yang kecil, tetapi harus bisa berkembang, bertumbuh, memberkati. Demikian hanya kita menjadi ragi yang baik, anak kerajaan surga. Kita harus
berkembang, bertumbuh, menyebar dan berpengaruh sebagai bagian daripada kerajaan surga. Ya, mungkin Pak Haji ada tambahan tentang ragi, mengingatkan sesuatu? Ya, ini sedikit mirip dengan perumpamaan yang kita pelajari minggu yang lalu, Pak. Kenapa? Karena ragi bentuknya kecil, ragi bentuknya mungkin sangat lembut mungkin. Saya belum tahu persis sesungguhnya, tapi yang saya maksudkan adalah meskipun sederhana itu juga memiliki potensi untuk membuat sesuatu. Ketika biji sesawi berpotensi untuk semakin besar, tetapi ragi kecil tetapi membawa sebuah perubahan. Kecil tetapi fungsinya sangat dibutuhkan, keberadaannya sangat penting. Artinya adalah mungkin kerajaan Allah atau kita sepertinya tidak dipandang oleh orang. Sepertinya orang menganggap remeh kita atau kita dianggap asing karena kita tidak sama dengan mereka. Bukan berarti kita tidak bisa melakukan sesuatu kepada kehidupan seseorang. Jadi saya percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang sedang dipanggil Tuhan untuk membawa sesuatu sebagaimana apa yang sedang dikerjakan ragi kepada sebuah adonan. Iya, betul sekali, Saudara. Ya, seperti biji sesawi kecil, bukan berarti kita tidak punya potensi. Ya, mungkin Saudara, ya di antara adonan itu, ya dunia itu, ya adonan itu dunia bicaranya. Saudara mungkin kecil ragi, tapi kalau Saudara sungguh ragi yang baik, Saudara akan mengembangkan lebih dahsyat lagi. Iya, Saudara sekalian, kerajaan Allah itu bagaikan ragi, ya. Kenapa Tuhan Yesus selalu memulai dengan seumpama kerajaan surga? Karena Tuhan Yesus sudah membawa kerajaan surga itu kembali ketika dia datang ke dunia, kembali lagi di-establish, dinyatakan di dunia ini. Kita tahu kerajaan surga bukan salah satu daripada kerajaan yang ada. Dia bukan kerajaan yang lain, tapi dia kerajaan yang berbeda, kerajaan Allah. Sehingga kalau kita di dalam Yesus, kita harus menjadi ragi yang lain, ragi yang baik, ragi yang sungguh-sungguh mempengaruhi, mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Nah, secara khusus nanti Pak Jer akan berbicara tentang bagaimana aplikasi untuk kita sebagai ragi-ragi untuk bisa dipakai menjadi ragi yang berguna, efektif, dan berpotensi. Ya, tapi dari perumpamaan ini kita bisa belajar makna daripada perumpamaan ini bahwa apapun yang terjadi, Tuhan sudah mengestablish kerajaan surga, kerajaan Allah itu pasti akan berkembang, pasti akan bertumbuh. Karena dikatakan adonan itu akan menjadi kamir, akan menjadi besar, akan menjadi bertumbuh, mengembang. Percaya itu, Saudara. Perumpamaan ini menunjukkan bahwa kerajaan Allah yang dibawa Tuhan Yesus pasti akan berkembang. Contohnya, Saudara, bukti nyata, bukan contoh, ilustrasi yang benar. Ketika Tuhan Yesus datang memanggil 12 murid, hanya kecil. Berapa sih dibandingkan agama Yahudi, orang Yahudi yang begitu sudah ribuan tahun, established, sudah nyata, sudah mantap agamanya. Hanya 12 orang. Dan dengan 12 orang itu, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus diberikan, ragi itu menjadi ragi yang luar biasa. Dari 12 orang itu, sampai sekarang gereja Tuhan sudah menjadi besar dan berkembang. Itu adalah contoh ragi. Kerajaan surga. Amin. Harus berkembang. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa, yaitu Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Amin. Ragi berbicara tentang untuk menjadi kesaksian. Saksian bagi Tuhan Yesus. Bukan dengan kekuatan kita. Untuk menjadi ragi yang baik, kesaksian baik, kita perlu Roh Kudus yang selalu memberikan kekuatan bagi kita untuk meragikan, isi saya itu meragikan dunia, Saudara. Ya, jadilah ragi yang baik. Ya, Saudara sekalian, mau tidak mau, Saudara. Ya, mungkin saat ini kita kadang-kadang kembali pada kehidupan lama kita menjadi ragi yang lama. Jangan, Saudara. Kerajaan Allah sudah di-establish, dinyatakan, dibentuk, dan Saudara adalah bagian daripada ragi itu. Hal yang kedua, bahwa tidak hanya kerajaan surga itu pasti berpengaruh, pasti berkembang, tetapi kerajaan Allah itu berpengaruh sampai kesudahan Tuhan Yesus. Kesudahan ketika Tuhan Yesus akan datang lagi. Sampai ke seluruh dunia. Ya, mari kita harus menjadi bagian daripada ragi ini. Jadi bagian daripada kesaksian ini. Dimanapun saudara berada. Untuk menjadi bagian daripada network-nya kerajaan Allah. Jadi pengaruh yang baik. Amin. Dikatakan tadi sampai kamir seluruhnya. Pasti akan terjadi sampai mengembang
semuanya. Amin. Di dalam Kolose 1:2-3 mengatakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang. Ya, sebagai ragi, jangan tergoncang, jangan menjadi tawar, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah kolong langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Paulus ingin memberikan contoh. Ya, Paulus yang dulunya ragi yang jelek, ragi yang jahat, dia diubahkan menjadi ragi yang baik. Bahkan dia adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang meragikan dunia di luar daripada bangsa Israel. Dimanapun saudara berada, saudara bisa menjadi ragi itu, ragi yang baik untuk membawa pengaruh bagi kehidupan banyak orang. Amin, haleluya. Ya saudara, kita akan belajar lebih dalam lagi untuk kita menjadi ragi yang baik. Fajar akan menjelaskan, mungkin ya kadang-kadang kita berpikir dalam kehidupan kita, saya belum menjadi ragi, saya bahkan menjadi ragi yang jelek. Belum terlambat, karena saudara adalah anak kerajaan. Seumpama kerajaan Allah adalah ragi. Silakan Pak Jan. Kita harus menjadi ragi, kita harus menjadi memiliki peran seperti ragi juga, yaitu membawa pengaruh kerajaan Allah. Kita harus bisa membawa dampak ke tengah-tengah komunitas kita, keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada pasangan hidup kita. Kita harus bawa pengaruh kepada mereka. Jangan terbawa arus oleh apa yang sedang terjadi. Jangan melihat dengan mata jasmani, tapi lihatlah dengan mata rohani. Miliki iman yang kuat terhadap apa yang sedang terjadi. Jika fakta memang berkata sesuatu, tetapi ada sebuah kebenaran yang sanggup mengubahkan fakta. Jadi pengaruh itu harus terus kita bagikan, harus kita alirkan, harus kita bawa kepada kehidupan banyak orang. Kalau mungkin kita melihat belum ada perubahan, jangan patah semangat. Kalau doa kita belum dijawab, jangan berhenti. Kalau belum tidak ada yang sesuatu terjadi, belum terjadi sesuatu, maka terus imani, percayai, maka pengaruh itu akan bisa terimpartasikan, bisa terlihat, bisa berdampak dalam kehidupan mereka. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan sanggup mengubahkan segala sesuatu. Kalau orang mencemooh atas apa yang kita percayai, kalau orang meragukan apa yang kita percayai, pegang kepercayaanmu. Kalau orang menganggap enteng kebenaran yang engkau pegang dan jaga, jangan lepaskan kebenaran itu. Biarlah kebenaran itu yang akan menjawab pada akhirnya. Biarlah kebenaran itu yang akan menunjukkan pada akhirnya, bukan kita. Kebenaran itu adalah Kristus sendiri. Biarlah Kristus sendiri yang akan bekerja dalam kehidupan kita dan kepada sesuatu yang sedang kita percayai. Kalau engkau sedang mengimani pertobatan atas pasangan hidupmu, perubahan atas pasangan hidupmu, suamimu, doakan. Biarlah Roh Kudus yang akan bekerja. Itulah peran kita. Ragi tidak bekerja dengan dengan lelah. Artinya secara otomatis ragi itu pasti membawa pengaruh. Sama bagi kita. Pengaruh kita bukan karena kita. Pengaruh kita bukan karena siapa kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi Roh Kudus yang bekerja melalui kita. Tapi Kristus yang bekerja melalui kita. Jadi kalau kita memegang kebenaran itu, maka saya percaya kuasanya akan mengalir melalui kita dan perubahan terjadi dan impartasi terjadi, dampak terjadi. Saya mendorong bahwa kita semua harus terus membawa pengaruh itu kepada orang lain melalui setiap mungkin perkataan kita, mungkin keputusan kita, atau cara hidup kita, keinginan kita, isi hati kita, segala sesuatunya bisa menjadi pengaruh yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, saya tambahkan ya. Ya Pak. Seperti hanya kalau saudara bikin kue ya, memang ragi itu nggak langsung boom dari, ya kan? Ya. Bukan seperti mercuan boom langsung besar gitu kan? Ya mungkin Pak Jet, saya nggak tahu ya, sewaktu nenek saya dulu bikin kue gitu ya. Ragi jangan dilihat ya, tunggu nggak langsung besar, ditutup pakai kain gitu kan ya. Kadang-kadang saya suka melihat, nggak besar-besar juga, diomelin. Ya demikian dengan hal kehidupan kita. Ketika saudara percaya ragi yang baik, saudara tidak melihat kenyataan, tunggu waktunya, saudara akan mempunyai hasil ketika saudara sungguh tahu bahwa saudara ragi yang baik. Pengaruh saudara melalui kebenaran firman Tuhan akan mengubahkan, walaupun pelan, akan terjadi karena saudara ragi yang baik. Amin. Ya, itu mungkin saya tambahkan. Ya, jangan patah semangat ketika
Sudah saya doakan, sudah saya Iya. kirim ayat Alkitab, kok tidak ada perubahan, tidak menjawab. Jangan patah semangat. Lihat lagi, oh nggak belum berkembang. Lihat lagi belum berkembang, itu adonan. Kita serahkan kepada Tuhan, Ya. biarlah pertumbuhan itu terjadi pada sendirinya. Lalu yang kedua adalah, selain kita membawa pengaruh, kita juga harus terus melakukan yang menjadi bagian kita. Kesuksesan ada dua hal. Satu, pengaruh daripada kita, bagian daripada kita, dan kehendak Tuhan, ada bagian dari Tuhan. Selain Tuhan kita izinkan untuk bekerja, tetapi kita juga harus melakukan yang menjadi bagian dari kita. Apa yang dapat kita lakukan yaitu izinkan ragi kerajaan surga meresap dalam hati kita dan kehidupan kita sendiri. Sebelum kita membawa perubahan, kita harus mengalami perubahan dahulu. Sebelum orang merasakan apa yang kita rasakan, kita harus mengalami atau merasakannya terlebih dahulu. Kalau saya mau Pak Ari menikmati sebuah rawon, saya harus merasakan kenikmatan rawon dulu lalu saya bercerita sehingga Pak Ari mau makan rawon tersebut. Kalau saya tidak tahu rawon, saya hanya membaca, saya tidak pernah menikmati, saya merekomendasikan kepada Pak Ari, maka Pak Ari belum tentu akan tertarik. Ya. Maksud saya adalah, mari izinkan firman Tuhan ini, ragi yang daripada Tuhan, itu mengubahkan kita terlebih dahulu. Maka dengan begitu, kehidupan kita akan bisa terlihat bahwa memang benar ada perubahan daripada apa yang kita pelajari. Izinkan firman Tuhan itu tertanam dan berbuah dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, izinkan firman itu menghasilkan buah dalam hidup kita, sehingga menjadi ragi yang mempengaruhi bagi kerajaan Allah. Matius 5:13 dan sampai 16 berkata begini, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sama halnya, garam sesuatu yang sederhana, kecil, tetapi caranya tidak bombastis, tidak semencolok terang. Kalau terang begitu mencolok, gelap, terang datang, terlihat sekali. Tetapi cara kerja garam sama dengan ragi. Dengan lembut, tidak terlihat, pelan-pelan, maka masakan menjadi berbeda. Jadi maksud saya adalah biarkan kita dipengaruhi oleh firman itu dan kita membawa pengaruh kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, melalui apapun yang ada di dalam hidup kita. Kalau kita sudah diubahkan oleh firman, maka segala sesuatunya akan tersendirinya mempengaruhi orang yang ada di sekitar kita. Jadilah ragi yang baik, yang berpengaruh baik, yang membawa orang naik bukan turun, yang membangkitkan iman bukan mematikan iman, yang membangkitkan semangat bukan menghancurkan semangat, yang menghidupkan iman seseorang bukan mematikan, yang membangkitkan kasih bukan menghapuskan kasih, bukan yang mendinginkan hati tetapi yang memanaskan hati supaya bisa menikmati kasih Tuhan. Yang ketiga, izinkan hidup kita dipakai untuk melakukan perbuatan baik bagi kerajaan Allah. Efesus 2 ayat 10 jelas, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalau kita sendiri sudah diubahkan, maka perbuatan kita akan bisa membawa dampak bagi orang-orang di sekitar kita. Ya, amin. Ya, saudara sudah menjadi bagian kerajaan Allah. Saudara sudah menjadi ragi itu. Ya, jangan biarkan keadaan sekeliling kita membuat kita menjadi ragi yang tawar, ragi yang tidak berpengaruh, ataupun ragi yang expired. Kita harus selalu diperbaharui ragi kita, hidup kita, dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Amin. Jangan pernah berpikir juga, oh saya kecil, saya tidak ada apa-apanya. Tuhan Yesus memakai orang-orang seperti itu. Ke-12 murid dibandingkan dengan ahli Taurat, ahli Farisi, orang Saduki. Tidak ada apa-apanya mengenai pendidikan, pengalaman, tidak ada apa-apanya. Tetapi mereka terbuka, mau dididik, mau diperbaharui, bahkan mau menerima Roh Allah. Disitulah mereka menjadi ragi yang berpengaruh. Saudara dan saya, kita bisa. Yang harus kita lakukan seperti Pak Jat tadi, izinkan Tuhan mengubah kita, izinkan Tuhan memakai kita
untuk menjadi ragi yang fungsinya meragikan dunia, sehingga mereka boleh menjadi bagian kerajaan Allah. Mereka boleh mengembang menjadi kambing, firman Tuhan katakan. Itu adalah bagian kerajaan Allah. Karena kenapa saudara? Firman Tuhan yang lain, perumpamaan yang lain mengatakan, ada waktunya nanti ketika masa penuaian datang. Disitulah sudah terlambat. Amin saudara. Masih ada kesempatan, layani Tuhan, dipakai oleh Tuhan, karena hidup ini adalah kesempatan. Jadikan itu kesempatan untuk meragikan, untuk melakukan pekerjaan baik bagi kerajaan surga. Amin. Haleluya saudara, jadilah ragi yang baik. Saudara bisa, kita semua bisa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saya akan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami meminta Tuhan, apapun keadaan kami membaca firman-Mu Tuhan. Kami adalah bagian daripada kerajaan Allah. Kami adalah anak-anak kerajaan Allah. Berarti kami semua adalah ragi-ragi-Mu yang baik Tuhan. Kami menerima pemulihan, urapan, anugerah-Mu menjadi ragi yang baik senantiasa Tuhan, agar kami berpengaruh. Kami mau penetrate Tuhan, masuk Tuhan, mempengaruhi dunia ini Tuhan, adonan-adonan yang belum berkembang Tuhan. Kami ingin menghidupkan kembali kehidupan orang-orang Tuhan yang mati dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Kehidupan mereka boleh dipulihkan kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadikan setiap anak-anak-Mu Tuhan menjadi ragi yang baik, ragi yang harum, ragi yang berpengaruh untuk mendatangkan kemuliaan bagi kerajaan surga di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, ini kami Tuhan, kami mau diambil, kami mau diaduk ke dalam dunia ini, sehingga kami boleh berpengaruh bagi kerajaan surga. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tak dapat
mendengarkan firman Tuhan. Doa saya kita semua menjadi ragi yang baik. Pertama-tama untuk majikan kita, di dalam rumah majikan kita, kita bukan hanya bekerja, tetapi kita membawa pengaruh kerajaan Allah di dalam rumah itu. Setiap penyembahan yang sudah kita nikmati dari gereja, kita bawa ke rumah. Semua penyembahan yang kita nikmati di dalam kamar kita masing-masing, kita keluar, kita bagikan, supaya setiap sudut ruangan dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Dan mereka bisa mengalami ragi kerajaan Allah yang sudah mengubahkan kita terlebih dahulu. Saatnya kita akan mendoakan beberapa dari jemaat. Kita akan berdoa buat salah satu jemaat yang sedang mencari majikan yang baru. Kita berdoa supaya Tuhan tolong dan majikan yang baru ini bisa menjadi tempat yang aman dan nyaman buat dia bekerja. Dia bisa menikmati hadirat Tuhan juga di dalam rumah majikan tersebut. Dia bisa menjadi ragi yang baik di tengah keluarga baru yang akan dia tempat dia bekerja. Lalu yang kedua, kita akan berdoa buat anak asuh dari salah satu jemaat tempat dia bekerja. Kita berdoa supaya Tuhan sembuhkan dia, pulihkan dia, ubahkan anak ini. Biarlah kasih Tuhan mengalir di dalam hatinya, biarlah kasih Tuhan menjamah hatinya, dan ada sebuah perubahan terjadi dalam kehidupannya. Mari kita berdoa, satu hati kita berdoa bersama-sama. Di dalam nama Yesus kami bersatu hati dengan seluruh umat-Mu Tuhan pada saat ini berdoa buat salah satu jemaat yang sedang mencari majikan yang baru. Tuhan tolong anak-Mu ini, Tuhan tolong supaya dia bisa mendapat keluarga yang baru, keluarga di mana dia akan bekerja, keluarga di mana dia akan membawa pengaruh yang baik, keluarga di mana dia bisa menjadi berkat di sana. Di dalam nama Yesus, Tuhan akan mengutus orang-orang yang tepat, Tuhan akan bawa dia kepada keluarga yang tepat, supaya dia bisa tinggal dan bekerja lebih baik Tuhan. Dan kami berdoa buat anak asuh yang sedang dijaga oleh salah satu jemaat kami yang sedang sakit secara tubuh, jiwa, rohnya. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kesembuhan turun atasnya, perubahan terjadi dalam hidupnya. Hati yang keras Tuhan yang akan lembutkan, setiap luka yang ada Tuhan sembuhkan, setiap kenangan masa lalu yang kurang baik Tuhan selesaikan dalam nama Yesus. Biarlah kasih Tuhan dapat dia rasakan secara supranatural. Biarlah kasih Tuhan mengalir secara supranatural Tuhan. Meskipun hatinya menolak, tetapi kuasa hadirat Tuhan akan menembus setiap hati yang keras itu dalam nama Yesus. Ketika hatinya ragu-ragu, kami percaya kuasa Tuhan dapat menjamah dia. Dia bisa mengalami aliran-aliran air hidup di dalam hatinya. Tuhan, doa kami akan mendengar perubahan terjadi atas anak ini dalam nama Yesus. Mungkin bukan seperti sebuah mujizat terjadi begitu saja seperti terang, tetapi mungkin seperti ragi Tuhan, sedikit demi sedikit berkembang, sedikit demi sedikit terpengaruh, sedikit demi sedikit ada sebuah perubahan. Kami percaya mujizat-Mu juga terjadi dengan cara itu Tuhan. Apapun caramu Tuhan bekerja atas anak ini, kami percaya Tuhan sedang bekerja atas hidup anak ini dalam nama Yesus. Tuhan sedang bekerja di tengah keluarga ini. Tuhan sedang bekerja di tengah keluarga orang tua dari anak ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, kuatkan dan teguhkan anak-Mu jemaat Tuhan yang sedang bekerja di sana. Dia akan menjadi berkat dan ragi. Dan hamba berdoa, jika ada yang sakit Tuhan sembuhkan, jika ada yang susah Tuhan hiburkan, jika ada yang terikat Tuhan lepaskan, jika ada yang dalam tekanan, Tuhan yang akan menolong mereka keluar dari setiap tekanan hidup ini Tuhan. Biarlah hidup seluruh anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mau tutup ibadah kami pada saat ini. Kami berikan seluruh kemuliaan hanya kepada Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara, mari kita menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat Tuhan, bahkan menjadi ragi Tuhan masuk dalam kehidupan kami Tuhan. Roh Kudus berbicara kepada kami lebih lagi, lebih dalam lagi Tuhan. Sungguh kami ingin menjadi alat kerajaan surga dalam kehidupan kami masa ini. Apapun keadaan kami Tuhan, kesusahan hidup kami, halangan kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah mengerti, Engkau akan memulihkan kehidupan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami akan menerima berkat-Mu pada siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amen. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amen. Kami terima Tuhan shalom yang dari surga masuk dalam kehidupan kami. Memberkati roh kami, memberkati jiwa kami dan menyegarkan tubuh kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya,
Haleluya. Amin. Amin. Saudara, Tuhan Yesus berkati semuanya. Sampai jumpa minggu depan.